Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang muncul di ibu-ibu di channel ini juga. Jadi mengapa bantuan sosial PKH BPNT tidak keluar? Jadi banyak kasus ibu-ibu ya. Jadi ada yang sudah menjadi anggota PKH tetapi tahu-tahu tidak keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang sudah jadi BPNT tahu-tahu tidak keluar padahal masih ada komponen. Nah, nanti akan kita bahas di video ini. Jadi saya tidak berlama-lama lagi ya. Jadi langsung saya jelaskan secara singkat. Saya ingatkan kembali, video ini akan rutin setiap minggu akan saya berikan penjelasan tentang bantuan sosial sehingga ibu-ibu bisa melakukan subscribe pada video ini. Nah, ini yang pertama, mengapa bantuan tidak keluar? Yang pertama dikarenakan tidak termasuk kategori Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu sudah mampu terus dianggap mampu juga oleh sistem, oleh pemerintah, maka secara otomatis akan tidak keluar bantuannya. Terus yang kedua, tidak masuk database. Jadi memang tidak masuk database pengiriman dana ataupun beras. Tidak masuk database ini dikarenakan salah satunya adalah sudah mampu. Terus selanjutnya sudah tidak termasuk kategori ya. Misalkan anak-anaknya ini sudah lulus Bu ya, sudah lulus. Itu otomatis graduasi secara alami. Jadi ibu sudah keluar secara alami. Jadi tidak anggota lagi. Yang selanjutnya adalah tidak memiliki komponen, misalkan meninggal, terus sudah kerja, dan sebab yang sebelumnya saya jelaskan. Terus selanjutnya adalah tidak memenuhi persyaratan lain. Ya, misalkan sudah mengikuti BPJS secara mandiri, berarti kan dia terhitung mampu. Kalau mampu berarti tidak akan mendapat bantuan dari pemerintah, seperti itu. Selanjutnya program pemerintah seperti pengurangan kuota. Jadi ini jangan heran Bu ya, jika ada anggota PKH atau BPNT yang tahu-tahu tidak keluar. Jadi kalau nggak salah tahun 2019 itu ada pengurangan kuota. Jadi sebelum pandemi itu, saya ingat itu. Itu ada pengurangan kuota yang otomatis ekonomi, tingkat ekonomi yang paling atas di garis dari bantuan tersebut akan dihilangkan seperti itu. Selanjutnya ini adalah dasar dari Januari 2021 itu sebenarnya sudah cair Bu. Jadi kalau ibu-ibu ada yang tidak cair maka ada beberapa hal, yaitu dikarenakan tidak ada komponen, pengurangan kuota, terus tidak ada sudah dianggap mampu, ya itu yang saya ceritakan tadi. Nah ini saya jelaskan bahwa penyaluran bansos ini berbeda-beda setiap periode, setiap tahun Bu. Bahkan kalau ibu cari di internet itu ada yang penyalurannya di bulan Januari, April, Juli, Oktober. Nah, saya ingat di video yang lain sudah saya jelaskan Bu ya, kalau tahun 2021 ini memang cair di bulan Januari, ada di bulan Januari. Di situ saya ingat saya jelaskan juga ada BST, BPNT sama PKH kalau nggak salah. Ada di situ, silakan dicek. Nah, ini siklus penyalurannya. Jadi ada Januari, Februari, maka di sana ada pengajuan data bayar, penyalurannya Februari. Kalau misalkan kita mengikuti yang Januari, maka pengajuannya sudah Desember. Nah, kalau ibu mau April ini cair, berarti ibu kan harus mengecek ini kondisinya ibu itu memang ada di data atau tidak. Kalau ibu tanya pendampingnya tidak ada di data, ya memang ibu tidak termasuk penerima bantuan. Soalnya pendampingnya belum menerima data. Nah, jika pendampingnya menerima data, maka dia akan melakukan proses seperti itu. Nah, ini adalah siklus resmi ya, verifikasi. Jadi ibu diverifikasi putra-putrinya sekolah atau tidak, diverifikasi masuk ke pengajuan. Ada kasus lain, misalkan dia sudah keluar, tahu-tahu keluar dari PKH, terus kalau memang tidak masuk di data PKH, maka tidak perlu diverifikasi karena datanya tidak ada memang. Seperti itu. Banyak error mulai dari error sistem ya hingga error dari pembayaran itu sendiri. Jadi perlu dijelaskan kasus per kasus. Jadi kalau ibu-ibu memiliki permasalahan bisa tulis saja di komentar di bawah, nanti akan saya jawab insya Allah. Seperti itu. Nah, ini mekanisme pelaksanaan PKH ya. Jadi ibu-ibu tidak bisa memastikan itu cair atau tidak secara 100% karena di sini ada mekanisme.
Nah, mekanisme ini akan saya jelaskan di video yang lain ya. Jadi intinya adalah di PKH atau di bantuan itu selalu ada siklus. Nah, siklus ini yang menyebabkan data ibu tidak masuk. Banyak hal ya, misalkan pada saat perencanaan saja ibu sudah tidak masuk, misalkan pertemuan awal ibu sudah tidak eligible, maka ya memang tidak dapat bantuan. Seperti itu. Jadi mendapat bantuan ini bukan ini ya, bukan secara langsung saya ingin mendapat bantuan terus ya wis Anda dikirim, tidak bisa. Prosedurnya sangat panjang Bu ya. Jadi kalau di video ini saya hanya menjelaskan ringkas bahwa ada siklus di semua bantuan. Nah, siklus itu yang harus Ibu tanyakan atau Ibu pelajari. Kalau di video sebelumnya saya menjelaskan juga tentang SIG-NG ya. Jadi Ibu bisa tanya ke desa. Di desa ditanya, "Pak, nama saya ini sudah masuk usulan atau tidak?" gitu. Kalau belum masuk diusulkan. Itu pun dengan syarat tertentu, syarat-syarat tertentu. Nah, ini adalah cakupan PKH ya, ini salah satu contohnya PKH. Jadi memang bertambah. Bertambahnya ini bukan banyak yang miskin ya, Mas Ewu, tetapi perluasan keanggotaan PKH. Jadi perluasan biasanya di paling desil paling bawah, ini ada di desil selanjutnya. Saya ingatkan kembali Bu ya, jadi kata-kata miskin, sangat miskin, rentan miskin atau hampir miskin itu memang ada di pemerintah, di aturan dari pemerintah itu sendiri. Jadi itu bisa digunakan. Jadi tidak ada kata-kata misalkan keluarga yang kurang mampu, nah itu ukurannya tidak ada. Tapi kalau kita ikut ke TNP 2K maka akan ada kata-kata desil 1 sampai desil 4 yang menyatakan tingkat ekonomi sebuah keluarga. Nah, ini komponen PKH di tahun 2020, maka di tahun 2021 akan berbeda ya. Nah, kemungkinan sama, nanti bisa Ibu cek. Ada ibu hamil, anak usia dini, terus SMP, SMA, disabilitas, lanjut usia. Nah, terus yang jadi pertimbangan di 2021 bahwa lansia tunggal itu tidak dapat. Jadi kalau sebelumnya ada lansia sendirian dalam satu kakak dapat bantuan PKH, sekarang tidak. Karena memang PKH ini untuk anak sekolah. Jadi diluruskan kembali di era 2021 ini. Seperti itu. Komponen utama yaitu tadi harus ada anak sekolah. Kalau ada anak sekolah terus ada lansia, maka dia dapat bantuan double lagi, yaitu tambahan lansia kesehatan. Kalau tidak ada lansia ya udah anak balita. Ada, oke. Ibu hamil ada, sudah dimasukkan juga, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan mengapa data ibu tahu-tahu nggak keluar. Nah, sebab lain Bu, yang ini adalah tentang graduasi yang saya jelaskan tadi. Graduasi alami ya, ingat ya, alami berarti karena anak sudah lulus dan lain-lain. Mampu ini ekonomi sudah meningkat. Mandiri ini menggraduasi dirinya sendiri dan menyatakan sudah tidak perlu lagi bantuan sosial. Mandiri sejahtera menyatakan diri mundur dan memiliki usaha sehingga dia sejahtera, mandiri, seperti itu. Nah, ini saran saya Bu ya, untuk ibu-ibu yang sudah 5 tahun kepesertaan di bantuan sosial terutama PKH, maka ibu mending keluar atau graduasi, karena di aturannya juga menunjukkan bahwa maksimal 5 tahun. Tapi ini masih proses Bu ya. Seperti itu, karena saya ingatkan lagi bahwa 14 kriteria kemiskinan, jika ibu memiliki 8 dari 14 kriteria, maka ibu dinyatakan rentan miskin atau sangat miskin. Nah, kalau dari saya sendiri ya, mengapa kita berpikir miskin? Kalau kita bisa mencari uang, kita bisa memiliki sepeda motor, Anda bisa kredit sepeda motor bahkan 2, jika ada. Saya kira kalau di seluruh Indonesia mungkin ada lah ya 1-2, tapi saya pikir saya doakan saja ya memang yang benar-benar membutuhkan. Jadi kalau kita sudah mampu ya mending kita keluar saja dari bantuan sosial, karena mending digunakan oleh orang yang lebih membutuhkan ya. Saya kira kalau kita sudah sekolah lulus SMA terus kita kerja, insya Allah nggak kekurangan lah kalau bagi saya ya. Ya, ini haknya dari KPM. Kalau Anda cek di sini bantuan sosial, pendampingan, fasilitas, terus ada program bantuan yang lain. Nah, nggak enak Bu, karena bantuan sosial ini ada kewajiban. Kalau Ibu nggak melakukan kewajiban, maka ada penangguhan dan penghentian bantuan. Jadi tolong dicek lagi apakah Ibu melakukan kewajiban, anaknya sekolah atau tidak, ada pertemuan kelompok atau tidak, membentuk kelompok
KPM atau tidak dan seterusnya, itu dicek lagi ya. Itu bisa juga menjadi sebab ibu berhenti dari PKH atau bantuan lain. Jadi dicek lagi lah aturan-aturan yang ada di bantuan tersebut. Nah, ini janji untuk KPM PKH ya, keluarga penerima manfaat ya. Jadi kalau dulu ada yang namanya RTSM, rumah tangga sangat miskin, KPM, keluarga penerima manfaat, KSM, keluarga sangat miskin. Jadi istilahnya itu berubah-ubah Bu ya. Jadi tidak satu istilah KPM gitu aja terus. Enggak, karena dari 2007 itu RTSM, RTM dan lain-lain. Itu berubah terus. Coba dilihat di sini Bu. Menjaga kerukunan, KKS dipegang oleh sendiri, dimanfaat bantuan sesuai dengan kebutuhan ya, ingat ya, jadi ATM sesuai kebutuhan. Nah kalau untuk beli rokok ya jelas nggak boleh tuh Bu, menghindarkan diri dari keluarga dan jeratan rentenir. Kalau ibu sudah sebagai KPM tapi ibu kredit atau bahkan rentenir, ya itu sudah tidak layak, ingat itu Bu ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, silakan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di bawah, nanti akan saya jelaskan dengan video selanjutnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.